heran kok pertanyaan where are you Kenapa from gitu. bertanya? From Indonesia. Why? That's why you don't know how to queue. Waduh, kita malunya minta ampun, Pak. Ya Kita Allah, malunya minta ampun. Jadi kita shock terapinya ibu tua dengan secara sopan oleh orang tua ya. Dengan cara begitu. Lalu ya tiba-tiba saya perintahkan teman-teman itu, kita ditegur ibu-ibu nih. Ayo antri ke belakang. Itu sangat sopan loh negornya. Nah, itulah tradisi Inggris untuk kan nggak gitu kan, tapi dia dengan sangat sopan. Excuse me, where are you from? Betul, jadi kita dipermalukan kalau nggak tahu bagaimana caranya antri. Begitu gitu. Lebih malu ya, Prof. Lebih malu, Pak. Dan sejak itu kita nggak pernah berani terobos lagi. Betul. Ya. Prof, hubungan dengan teman, baik dalam lokal ataupun sesama mahasiswa asing dan dosen, bagaimana ya, Prof, selama belajar di sana? Bagus sekali, saya kira. Jadi kita ada discussion tiap bulan, ada dialog dengan dosen. Jadi ada pembelajaran kelompok juga, Prof? Iya ada, lalu juga bahkan ada pembimbingan untuk nulis paper karena nilai paper itu sangat tinggi di UK. Jadi karena kita tahu kan bahasa Inggris kita pasti kalah dengan orang India, dengan orang UK, dengan orang-orang Eropa. Jadi kita genjotnya itu di nilai paper. Jadi saya anjurkan kalau teman-teman yang kuliah di Inggris itu papernya digenjot karena kita biasanya kalau ujian kalah cepat dan kalah pinter dalam menjawab pertanyaan. Gitu. Prof, ada semacam kompetisi juga tuh dengan mahasiswa asing lain? Oh iya, jelas. Tapi juga kita terasa ya kompetisi itu ya, menunjukkan saya dari Indonesia ingin lebih sedikit. Tadinya saya berpikir untuk compete, tapi kemudian kenapa kita nggak saling belajar ya? Nah itu ya, akhirnya sharing ya. Iya, saya belajar sama orang Egypt, belajar dengan orang Pakistan. Bahkan juga diajari banyak hal, terutama justru itu lebih efektif ya, kehidupan mereka di sana. Jadi ada banyak PR yang orang Timur Tengah maupun orang Pakistan yang tinggal di sana. Kita punya kampung yang namanya Aston ya, dekat Aston Villa tuh. Saya tinggal di Aston Villa, Pak M. Oh, oke. Dengan stadion hanya berapa ratus meter. Aston Villa itu nama kawasan ya, Prof? Iya, jadi Aston itu adalah kayak perkampungan atau pedukuhan lah. Dan di situ ada Masjid Saddam Hussein gitu. Dan kita sholat di situ. Dibangun oleh Presiden Saddam Hussein. Baik. Nah, kita bersahabat. Saddam Hussein ya? Iya, kita bersahabat dengan orang-orang Timur Tengah, Malaysia, bahkan mengadakan pengajian bareng. Idul Adha, Idul Fitri bareng gitu loh. Masjidnya besar, Bro. Oh, sangat besar, sangat besar. Dan itu termasuk yang terbesar salah satu yang terbesar di Birmingham. Iya. Tapi sekarang namanya diganti itu, bukan Presiden Saddam Hussein Mosque, tapi apa gitu, lupa saya. Birmingham Mosque kalau nggak salah namanya. Oke, tapi itu dibangun oleh Saddam Hussein ya? Iya, Saddam Hussein. Dan sebelum Perang Teluk saya kira. Jadi bangunnya itu sebelum Perang Teluk. Setelah Perang Teluk lalu diganti namanya. Iya. Tapi masyarakat Inggris lebih toleran ya terhadap Islam ya. Oh sangat Pak. Itu kalau nggak salah wali kota London itu orang Islam. Muslim. Iya. Muslim. Iya. Betul. Nah makanya justru inklusif inklusif development dalam arti kita itu merangkul semua orang, bersahabat dengan semua orang. Itu adalah fenomena yang patut kita kembangkan di Indonesia juga. Iya, betul. Kita menjadi minority di tengah majority Christian itu juga penting, Pak. Iya, betul. Ya. Itu yang kita pelajari dan memang saling tolong menolong di antara Timur Tengah, Malaysia, Indonesia itu luar biasa, Pak. Oke, terjalin jadi persahabatan termasuk mencarikan rumah ya. Jadi kalau biasanya masa baru kan sulit cari rumah, mereka nyariin, bro, are you Muslim? I will help you to seek house here, apartment. Iya. Anggaranmu berapa? Pertanyaan cuma gitu, anggaranmu berapa? Jadi pengen berapa kamar? Semangat perkawanannya tinggi ya. Tahu sangat tinggi, Indonesia, Pak. Kita tahu seperti saudara jadinya. Jadi baik di namanya MIB ya, masyarakat Indonesia Birmingham atau Muslim Indonesia Birmingham, lalu kemudian Persatuan Pelajar Indonesia di UK itu kita ada event at least 1 tahun sekali kita ketemu di kedutaan kan. Lalu juga mengadakan pertandingan persahabatan antar kota kita lakukan.
Oh, ya, Jadi ya, waktu di ya. sana saya keliling seluruh kota di UK, Pak. Baik, baik, ya, ya. Nah Prof, saya itu, dengar biaya hidup tinggi ya di sana ya? yang tinggi itu hanya di London, Pak. Di lain-lain nggak begitu tinggi sebenarnya. Oh, gitu. Anak saya kebetulan dua-duanya di London. Nah, dan mereka dapat Berasa beasiswa itu ya? dari BI, Pak, Bapak Ibu. Jadi saya Oh, yang membiayai mereka. ya, ya, ya. Bukan Bank Indonesia, Pak, Bapak Ibu. Ya, ya, biaya hidup kalau ada beasiswa ya sangat membantu, betul, betul. Ya, karena ternyata juga banyak kawan-kawan itu yang biaya sendiri saya lihat itu Memang. untuk Nah, ke sana mereka itu. begini, Pak Am, Ya. adik-adik mahasiswa yang bekerja, yang belajar di sana itu boleh Hmm. bekerja. Visanya Hmm. boleh bekerja sebagai part-time worker. Oh, oke. Jadi ada yang bekerja di library, ada yang Hmm. cleaning service, ada yang di Ya, restoran, ada yang di mana-mana lah. ya, ya, Termasuk ya, tadi betul. ngomong bayi, itu anak saya Hmm. ngomong bayi itu. Oke. Jadi baby sister. Ya, ya, itu dibutuhkan banyak ya di Sangat, sana sangat, ya. sangat. Ada demandnya lah minimal. Oh, oke, oke. Jadi mahasiswa sebagian bisa survive dengan bekerja seperti itu ya. Betul, betul, betul. Oke, ya, ya, ya. Prof, ini mengenai kembali ini soal makanan ya, hal yang Ya, kecil tapi buat sebagian orang ini besar gitu ya. betul. Mengalami masalah nggak, Prof, dengan makanan ini? Tadinya bermasalah karena kita tidak tahu di mana halal meat, halal food ya. Oke. Tapi begitu kita sudah bersahabat dengan teman-teman dari Malaysia, kita tahu Ya. di mana belinya, di mana yang tempat Mhm, murah, mhm, dan mhm. bahkan kita tahu misalnya kalau kita beli apa namanya jeroan ya, Mhm. ati, rempelo, kemudian Aha. apa itu babat, itu Iya, harganya iya. 1 ember cuma 1 pound. Karena Ah. untuk makanan anjing, dan kalau kita Ya, beli mereka 1 nggak ember makan gitu, itu ya. ya Di kalau mulut kita jadi beli makanan 1 ember utama. gitu ditanya sama butchernya, how many Iya. dogs do you have, sir? Gitu. Anjingmu berapa? Iya, 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 iya. Pasti ditanya gitu, Karena gitu loh. dikira untuk anjing ya. Iya, iya. Jadi tadinya itu tidak Iya, iya. dihargai, jeroan itu ati, rempela, usus, Iya. babat itu nggak ada harganya. Tapi begitu Oke. ada demand dari orang Mhm, mhm, Indonesia, mhm. orang Malaysia, kemudian Iya, dihargai, iya. dihargai pun dengan harga yang murah, 1 pound sterling Mhm, itu mhm, 1 ember. mhm. Ya, berkah buat kita mah enak itu Pak ya, jeroan itu. Iya. Prof, maaf dulu bawa keluarga? Iya, saya bawa istri saya ke sana. Jadi Oh, oke. begitu, jadi kan 2 tahun. Iya, 1 tahun saya sendirian di apartemen. iya. Terus kemudian pulang, saya Mhm. menikah, saya boyong istri saya ke sana, dan Iya. anak saya yang pertama lahir di sana, Pak Am. Oh, oke. Yang sekarang di Inggris itu ya? Iya, iya, yang Oh, ini pulang sudah selesai, kampung Pak. itu? Ya. Pulang kampung jadi ya? Iya, Lahir di iya, sana? iya. Ya, jadi kalau Oh, apa sebenarnya dia bisa ngurus ya beasiswa dari Inggris ya. Jadi kalau iya. kalau yang kelahiran di Inggris itu sebenarnya dia dapat privilege untuk apply Aha. British scholarship Oh, oke. sebenarnya. Tapi waktu itu dia sudah dapat beasiswa dari Harvard Business Iya. School 30% kalau tidak salah, saya Mhm, nutup yang mhm. 70% gitu loh. Wah, banyak peluang ya? Iya, iya. Jadi Berkah sebenarnya itu. intinya gini Pak Am, Iya. sekolah di luar negeri itu Mhm. usahakan Anda cari beasiswa dari manapun lah, Oke, itu supaya at kuncinya least ya. itu tuition fee-nya disubsidi. Mhm, mhm. Biasanya antara 30% sampai 100% Pak Am. Oh, Tapi kalau the oke. British Council itu dua-duanya tuition fee Hmm. sama stipend-nya dapat. Oh, oke, oke. Nah, itu kalau dari pemerintah Inggris biasanya dapat dua-duanya, tapi Mhm, khusus kalau mhm. dari universitas yang bersangkutan di mana kita Ya, ngambil kuliah, ada porsinya tuh 30%, 60% sampai oke. 100% Untuk gitu. biaya kuliahnya ya. Iya, iya. Mhm, mhm. Prof tinggal di apartemen, asrama atau seperti Saya apa pernah tempat tinggal tinggalnya? di asrama di kampus, pernah. Iya, Pernah tinggal di Aston Villa tadi, dekat Aston iya. Villa itu rumah. Kita Oke. nyewa rumah dengan berapa kamar itu, 3 atau 4 Mhm, kamar, mhm. sharing dengan teman-teman Indonesia yang Oh, oke. yang couple juga, yang barusan menikah juga. Oke, iya, iya. Jadi mereka bawa pasangan ya? Iya, iya. Nah, iya, 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 betul. Nah, Prof, kalau di ya, kampus itu ya. kalau punya baby nggak boleh, Pak. Oh, Nggak boleh jadi tinggal harus di pindah apartemen ya? kampus, harus pindah, Harus pindah. harus Oh. pindah. Itu Tapi juga kalau begitu, Prof, waktu kalau melahirkan anak itu pindah ya? iya, jadi kalau kalau apa memelihara anjing boleh, tapi Oh kalau punya iya. baby nggak boleh. Jadi baby itu kalah dengan anjing kalau di sana, Pak. Ah,
Mereka lebih berperi kebinatangan daripada berperi kebayian. Anjing lebih toleran dia daripada ke bayi ya. Iya. Tapi yang enak Pak, kalau kuliah di Inggris, saya anjurkan yang terutama nanti yang ngambil S3 ya, itu punya anak di sana karena ditanggung oleh pemerintah biaya melahirkan. Oh, oke. Dan kalau sudah lahir kan dapat child benefit juga. Iya. Jadi ada kelahiran teman saya ditanggung sama pemerintah Inggris ya. Betul. Jadi teman saya itu 3 anaknya lahir di sana, Pak. Oh, iya. Ambil dokter, 3 anaknya lahir di sana, udah. Saya tadinya juga nggak percaya. Bener Mas, nanti itu nggak bayar apa-apa kita waktu melahirkan istri kita. Nanti kalau sampai disuruh bayar, aku yang bayar katanya gitu dia. Dan jadi bisa produktif melahirkan tuh ya. Iya. Dan sudah tadi melahirkan gratis, rumah sakit gratis, dan setelah bayinya lahir dapat child benefit, Pak. Oke. Dapat tunjangan anak. Lumayan waktu itu dapat 40 pound sterling, sementara beasiswa saya itu hanya sekitar 450 kalau nggak salah. Karena mereka menginginkan kelahiran lebih tinggi ya di Inggris. Betul, karena zero population growth kalau di Eropa ya, termasuk Inggris. Ya, jadi mereka welcome juga tuh yang kelahiran Inggris untuk. Oh sangat. Mereka sangat senang dengan baby, menghargai karena tidak banyak orang itu mau punya baby ya. Jadi waktu diperiksa pertama kali positif hamil, itu dokternya tuh lucu pertanyaannya yang bikin saya shock juga. Ini bayinya mau dipertahankan apa mau digugurkan? Hah? Ya Allah. Saya tanya, karena terbiasa dengan praktek itu mungkin karena mereka biasa gitu loh. Biasa kumpul kebo hidup bersama gitu loh. Jadi mereka tidak pernah begitu saya shock itu dokternya minta maaf. I'm sorry sir, this is the common question here. Karena tidak banyak orang yang mau memelihara dan merawat anaknya, membesarkan anaknya di sini gitu. Dan itu ketika lahir pun waktu di rumah sakit Pak Am, saya juga kaget tuh. Ada 10 ibu-ibu ya, yang satu shawl dengan istri saya, itu hanya 2 yang punya suami, yang lain tuh lover atau boyfriend yang datang. Oh, oke, hidup istilahnya bersama tuh boyfriend atau lover gitu loh. Kalau boyfriend kan lebih sering, kalau lover kan dia kadang-kadang berhubungan, kadang-kadang enggak gitu loh. Nah itu shock terapi yang lain lagi itu, culture shock yang lain. Ya, kita harus siap juga dengan perbedaan budaya ya. Betul. Prof, tapi begitu lahir sangat bagus Pak itu. Perawatan dari dokter, bahkan ada midwife, ada perawat itu yang datang tiap hari Pak, memantau sampai tali pusar anak saya itu lepas. Dan memastikan bayinya itu di take care dengan baik, mendapat susu yang baik gitu loh. Ibunya juga sehat gitu. Didatengin midwife-nya datang tiap hari. Jadi mereka sangat perhatian ya terhadap bayi ya, karena itu satu kejadian yang langka melahirkan di sana. Midwife itu datang tiap hari Pak, sampai tali pusarnya lepas. Nah setelah lepas kan dia tidak dibayar itu Prof? Nggak dibayar, ditanggung pemerintah lah. Ditanggung pemerintah. Ditanggung oleh pemerintah. Kemudian juga ketika kita berobat ke dokter untuk check up itu tiap bulan sekali, mereka mantau 2 ibunya sama anaknya. Itu batasnya normal enggak itu, weight-nya itu, bobotnya itu loh. Nah itu yang mereka pantau. Dan sampai ada bayi tidak terawat, tidak bisa makan. Di Inggris nggak ada cerita kayak gitu gitu. Nah itu kelebihan Inggris dibandingkan negeri lain. Sampai sebegitu besarnya ya perhatian terhadap betul. melahirkan dan bayi ya. Iya. Betul. Dan bahkan ketika itu Pak, kita ngurus certificate of birth ya, surat akte lahir itu juga kita harus ngurus dua kali tuh. Satu yang di rumah sakit di mana si bayi itu lahir, yang kedua kita harus daftar ke KBRI, dan KBRI-nya di London Pak, kita harus ke London. Berapa jauh Pak dari Birmingham? Kalau dari Birmingham itu sekitar 2 jam ya. Naik kereta? Naik kereta, naik mobil juga hampir sama. Ya, karena transportasi sangat bagus dan ini agak sepi, nggak seperti Jakarta kemanapun gitu loh. Jadi relatif sangat convenient lah. Prof, mungkin ini terakhir dari obrolan kita. Apa yang Prof sarankan nih kepada calon mahasiswa kita ya yang mau studi lanjut di Inggris? Ya, saya menyarankan 2 hal Pak. Satu, persiapan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Ya, biasanya kalau di sana itu kalau program master kalau nggak salah IELTS-nya minimal 6,
Oke. TOEFL-nya 550. Baik. Ya, lalu yang kedua juga tadi carilah beasiswa dari sumber manapun. Karena beasiswa itu tersedia dua, satu dari pemerintah Inggris, satunya lagi dari universitas di mana kita apply. Oke. Jadi selalu ada Pak itu Pak. Tinggal kita struggling, berusaha mencari atau tidak. Nah begitu sudah dapat admission, sudah dapat scholarship, ya it's time to go gitu aja. Iya. Dan itu juga terjadi waktu saya ngambil S3 di Australia Pak. Begitu dapat admission, dapat apa namanya scholarship juga dari Melbourne University. Dari Melbourne University saya berangkat. Ya. Wah, Prof berkah nih dapat banyak tawaran ya. Nah, itu sebenarnya simple aja Pak. Bagaimana kita mau berusaha dan mencari saja. Oke, kuncinya itu ya. Ya, berusaha mencari, kemudian juga berdoa lah. Oke, dan berdoa. Ya. Prof, terima kasih atas obrolan positifnya nih. Oke. Mudah-mudahan teman-teman yang mau studi lanjut di sana dapat manfaat di obrolan kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Betul. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Salam sehat. Ya, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Ya.